membacakan pantun terlebih dahulu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Apoteker M. Itsmal Khairi S.Farm. Beliau adalah Kepala Cabang Kimia Farma Bengkulu dan sekaligus narasumber kita pada kuliah pakar hari ini. Yang saya hormati itu Bapak Sahidan Esos Mkes selaku Ketua Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang saya hormati Bapak John Farizal SST MSI IMED selaku Sekretaris Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Yang saya hormati Ibu Respameni Sasti M.Fama PT selaku Ketua Prodi Program Farmasi, Ketua Prodi Farmasi Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan para mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, dan masih dipertemukan dalam kegiatan kuliah pakar dengan tema peran tenaga vokasi farmasi dalam pengelolaan dan distribusi obat dan alat kesehatan di pedagang besar farmasi PBF yang insya Allah akan menambahkan hasanah ilmu pengetahuan pada mahasiswa program studi farmasi program diploma 3 dan semoga ini juga akan menambahkan berkah kita. Amin. Tidak lupa juga sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baiklah, perkenankan saya, Najah Pudari Fanti akan menjadi Master of Ceremony dan sekaligus moderator pada kuliah pakar hari ini. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada kuliah pakar hari ini, yaitu pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pemberian laporan oleh Ketua Panitia, yaitu adalah Ketua Program Studi Farmasi Program Diploma 3, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka kuliah pakar pada hari ini oleh Ketua Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, foto bersama, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan penutup. Baiklah, kita langsung saja untuk memasuki acara pertama, yaitu adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama melafazkan bacaan basmalah. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, kita masuki untuk acara berikutnya, yaitu adalah pemberian laporan kuliah pakar oleh Ketua Panitia. Itu adalah Ketua Program Studi Farmasi Program Diploma 3, Ibu Apoteker Respameni Sasti M.Pharm. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Nadia, suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saidan S. MKes selaku Kajur Analis Kesehatan, Pak John Parizal SSTM Biomed selaku Sekretaris Jurusan Analis Kesehatan, dan Bapak Apoteker Ismail Fajri yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih Pak untuk kegiatan kuliah pakar, Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat bertemu walaupun hanya via online untuk melakukan atau sharing ilmu dalam kegiatan kuliah pakar, peran tenaga vokasi farmasi dalam eh, distribusi obat dan alat kesehatan pedagang besar farmasi atau PBF. Salawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita merupakan umat yang akan dipanggil dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Laporan kegiatan hari ini, kegiatan kuliah pakar merupakan kegiatan rutin dari Prodi D3 Farmasi yang wajib dihadiri oleh semua mahasiswa. Saat ini mahasiswa Prodi D3 Farmasi sekitar 290 orang sudah hadir di ruang Zoom untuk mengikuti kuliah pakar pada pagi hari ini. Kegiatan kuliah pakar merupakan sharing ilmu dari pakar-pakarnya yang pada hari ini kita menghadirkan pakar yaitu Bapak Kepala Cabang Kimia Farma Bengkulu untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan share pengalaman terkait pengolahan dan distribusi obat yang ada di yang ada di pedagang besar farmasi. Nanti silakan mahasiswa untuk membuat resume dan untuk bertanya. Silakan nanti tadi bertanya boleh di ruang Zoom dengan mengangkat tangan atau di ruang chat. Silakan pertanyaan tidak dibatasi, hanya kita batasi ketika waktu sholat. Sebelum sholat, mungkin sekitar 15 menit sebelum jam 12, semua kegiatan harus kita selesaikan ya Bu MC ya. Jadi sebelumnya terima kasih juga Pak Ijmal yang sudah memberikan waktunya untuk sharing pengetahuan pada hari ini. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya kembalikan ke MC. Silakan Ibu Nadia. Baik, terima kasih kepada Ibu Respameni Sasti atas arahan dan laporannya. Acara berikutnya yaitu adalah kata sambutan sekaligus membuka acara kuliah pakar pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Analis Kesehatan, yaitu Bapak Sahidan Esos MKes. Kepada Bapak Sahidan dipersilahkan. Terima kasih. Apa suara saya terdengar, Bu Nadia? Bu Nadia? Kedengaran, Ya. kedengaran Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak M. Ijmal Khairi, apoteker yang telah hadir bersama-sama kita pada hari ini sebagai narasumber.
kemudian Ibu Respa Minisasti sebagai Kaprodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bapak Ibu dosen terutama di Prodi Farmasi dalam hal ini juga di jurusan analis yang kami banggakan, mahasiswa semua yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah jualah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kuliah pakar Prodi Farmasi Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat, kita akan mendapatkan sapaannya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak M. Ijmal Hairi yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Bapak M. Ijmal Hairi, apoteker yang telah bersedia menjadi narasumber kuliah pakar kita pada hari ini dengan judul Peran Tenaga Farmasi dalam Pengelolaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan di PBF. Ya. Kami sadar bahwa judul kuliah pakar kita pada hari ini merupakan suatu entry point yang paling bagus karena kenapa? Selain pemberian obat dan lain-lain, ini adalah tenaga kefarmasian ini juga tanggung jawab terhadap distribusi obat dan alat kesehatan itu tentu yang terjamin ke depannya. Kemudian administrasinya gimana dan yang lain sebagai macam gimana. Untuk itu kepada Pak Hairi kami ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian kami mohon maaf mungkin di sana sini terdapat kekurangan ya dalam penyelenggaraan ini. Kemudian yang ketiga, kita semua yang berdoa semoga yang apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama juga di hari ini adalah hari Jumat Barokah ya. Semoga kita semua mendapatkan ya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini kepada seluruh mahasiswa nanti untuk dapat mengikuti dan dapat mengambil inti-inti dari apa kuliah pakar kita pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah pakar pada hari ini dengan ini kami nyatakan dibuka. Saya rasa itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baik. kembalikan ke modal. Baik, terima kasih kepada Bapak Sahidan telah membuka acara kuliah pakar pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah foto bersama. Izinkan kepada Bapak Sahidan, Pak Ijmal, Ibu Resfa, dan seluruh peserta, yaitu adalah mahasiswa, untuk membuka layar kameranya dan dapat memberikan senyuman terbaik Anda untuk hari ini didokumentasikan. Bersama kita foto. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah? Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu untuk pengambilan gambarnya. Saya hitung. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, layar keempat. 1, 2, 3. Baik, layar kelima. 1, 2, 3. Layar ke-6. 1, 2, 3. Layar ke-7. 1, 2, 3. Layar ke-8. 1, 2, 3. Layar ke-9. 1, 2, 3.
layar ke-10, 1, 2, 3, dan layar yang terakhir itu halaman 11, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih Pak Sahidan, Pak Ismail, Bu Respa, gambar telah kita ambil. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Apoteker M. Ijmal Khairi Espam, terkait dengan peran tenaga vokasi farmasi dalam pengelolaan dan distribusi obat dan alat kesehatan di pedagang besar farmasi atau PBF. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Apoteker M. Ijmal Khairi. Mungkin mahasiswa sudah bisa melihat juga di layar Zoom. Data pribadi nanti boleh bertanya-tanya juga karena di sini juga mencantumkan nomor handphone. Tempat tanggal lahir di Padang 13 Agustus 1990. Alamatnya di Jalan Bayangkara dengan nomor telepon sudah tertera. Ada email juga yaitu mijmalkhairi13@gmail.com, pendidikan S1 dan apoteker dari Universitas Andalas tahun 2013 dan 2014. Lalu pengalamannya, wow, Masya Allah, banyak sekali pengalaman Bapak Ijmal di bidang PBF, terutama di PT Kimia Farma ya Pak ya. Ada di unit hubungan prinsipal Januari hingga Juni 2015, lalu penanggung jawab PT Kimia Farma Trading dan Distribution di Banjarmasin terkait dengan regulasi dan manajemen inventory, lalu sebagai branch manager pada bulan Januari 2018 hingga April 2022, lalu dan saat ini itu adalah sebagai branch manager PT Kimia Farma Trading dan Distribution Bengkulu. Di sini juga banyak sekali keahlian yang dimiliki oleh Bapak Apoteker M. Ijmal, yaitu adalah sales, finance, inventory, regulatory, dan human capital. Di sini Bapak Ijmal juga memiliki hobi olahraga dan traveling. Mungkin nanti bisa sambil jalan, kalau mau berkenalan, mungkin kalau alumni pertama ada yang pernah bertemu dengan Bapak Ijmal ketika praktek di PBF Kimia Farma depan M. Yunus ya Pak ya. Nah, mungkin yang lainnya mahasiswa saat ini banyak yang belum mengenal, nanti silakan mahasiswa-mahasiswa juga bertanya terkait dengan apa itu PBF dan bagaimana pekerjaan kalau misalnya saya sudah lulus dari D3 untuk dapat bergabung di PBF, karena memang salah satu keahlian dan berdasarkan pada PP 51 tahun 2009 itu bahwa tenaga kefarmasian itu bukan hanya di pelayanan memberikan obat, tetapi juga di pengelolaannya. Salah satunya itu adalah wilayah kerjanya itu ada di pedagang besar farmasi. Nah, Bapak Ijmal nanti mohon sharing-sharingnya dan ilmunya kepada mahasiswa. Ini rata-rata semuanya adalah mahasiswa program studi farmasi, program diploma 3 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Waktu dan tempat kepada Bapak Ijmal kami persilahkan. Ya, izin Bu Nadia, suara saya terdengar? Iya, Bapak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sahidan Esos MKes, selaku Ketua Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bapak John Farizal,
selaku sebagai sekretaris jurusan analis kesehatan Poltekkes Bengkulu, Ibu Resva selaku ketua prodi farmasi program diploma 3 kesehatan Poltekkes Bengkulu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu para dosen farmasi seluruh Civitas Poltekkes yang sama-sama kita banggakan, rekan-rekan mahasiswa. Ya, saya rasa saya kembali muda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan tidak hanya kita syukuri dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih atas waktunya dari Bapak-Bapak Ibu dosen. Ini saya pribadi di sini hanya ingin sharing ya, kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan sharing ilmu pagi ini ada yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Saya izin share screen boleh, Bu Nadia? Monggo Bapak, silakan. Ya. Oh, apakah ini sudah Oh, kayaknya saya saya belum jadikan bisa. co-host dulu ya? Dibantu dulu, Sebentar ya, Pak. co-host. Ya. Oke, Bapak, sudah. Ya, izin sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Ya. Saya slideshow ya. Ya, baik. Pertama, kemarin saya dihubungi dari Ibu Respa. Sebenarnya bukan diminta, sebenarnya ini kewajiban saya sebenarnya untuk berbagi sama teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Judul yang diberikan kepada saya itu bagaimana peran vokasi farmasi atau tenaga farmasis di dalam pengelolaan dan distribusi obat dan alkes di PBF atau pedagang farmasi. Saya lanjut, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nadia CV saya. Memang kalau ini sebenarnya ini hanya apa ya? Hanya pengalaman yang terlalu muda, terlalu kecil dan terlalu sedikit. Tentu lebih banyak lagi teman-teman yang lain, yang pakar yang lain tentu yang punya lebih banyak pengalaman dari ini. Cuma nanti saya akan sharing bersama-sama apa yang sudah atau praktek di lapangan yang sudah saya dapatkan. Ini definisi ya, definisi. Tentu kalau kita ingin paham, tentu kita harus tahu dulu letter-letternya seperti apa maknanya. Pengelolaan atau manajemen, yang kedua distribusi atau penyaluran, dan PBF itu distributor. Nah, kalau kita singkat atau kita pahami, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, bagaimana sediaan obat dan alat kesehatan dikelola dan didistribusikan dengan baik dan benar. Nah, tentu peran dari tenaga vokasi farmasi tentu harus memastikan bahwa proses yang dilakukan secara terus-menerus tersebut bisa dilakukan agar sediaan obat dan alat kesehatan dikelola dengan baik dan distribusi dengan baik. Nah, itulah peran pentingnya dari tenaga farmasi sendiri. Kita masuk di distribusi obat dan alat kesehatan.
saya sedikit akan menggambarkan supply chain atau rantai pasok sebenarnya. Di mana sih distributor itu atau PBF itu berada, di bagian mananya? Apakah eh, agar nanti kita tahu posisi distribusi itu apakah hanya menyalurkan saja tanpa dipasok, atau distribusi ini atau PBB ini dapat barang dari mana. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya bahwa distributor itu dapat produk atau barang yang disalurkan dari industri. Nah, ada dua, apakah itu industri yang dibuat di Indonesia atau barangnya diimpor dari luar negeri. Nah, ketika barang atau produk itu sudah ada di Indonesia atau diproduksi di Indonesia, maka barulah eh, didistribusikan ke PBF-PBF. Nah, dari PBF baru kita distribusikan lagi ke Pasienkes atau sarana pelayanan kesehatan, baik itu apotek, dinas kesehatan, atau rumah sakit. Jadi sebenarnya PBF ini ada di bagian tengah. Kalau satunya itu produsen yang membuat produk, yang kedua itu adalah distributor atau PBF yang mendistribusikan, yang di level bawah itu pasien farm atau pasienkes bisa, atau apotek, retail, rumah sakit, karena setelah itu baru didistribusikan ke konsumen. Jadi memang rantai pasok atau supply chain ini sangat banyak dan sangat mendetail. Cuman kita di sini akan membahas bagaimana pengelolaan dan distribusi obat Alkes di PBF itu sendiri. Nah, dari bagian tadi atau siklus tadi kita bisa membagi 3 bagian. Pertama produsen, yang kedua distributor, dan yang ketiganya Saryankes atau sarana pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan farmasi. Nah, di 3 poin ini tentu ada hal teknis yang dilakukan. Pertama, di produsen sendiri itu pengadaan bahan baku obat atau Alkes. Setelah itu diproduksi dan disalurkan kepada PBF. Setelah itu dari produsen sendiri juga melakukan monitoring mutu dan keamanan obat yang beredar. Jadi produsen itu dalam artian pabrik ya. Pabrik itu juga melakukan pengadaan bahan baku, kedua memproduksi juga di pabrik tersebut, setelah itu menyalurkan ke kita, ke PBF, dan yang keempat itu juga harus melakukan pengawasan peredaran mutu, keamanan dan obat beredar. Nah, kalau produsen ini, pabrik ini punya standar. Nah, standar acuan dalam melakukan memproduksi produk tersebut ke CPOB atau CPHKB. CPOB ini cara produksi obat yang baik dan cara produksi alat kesehatan yang baik. Nah, ibaratnya panduannya ada. Jadi pabrik melakukan produksi itu memakai panduan CPOB dan CPHKB. Nah, untuk yang kedua distributor sama juga. Jadi pengadaan itu distributor pesan barang ke pabrik. Nah, setelah pesan barang, maka barang diterima lalu disalurkan, dan juga distributor ini juga harus melakukan pengawasan juga terhadap peredaran mutu obat dan alkes yang beredar. Contoh, ketika ada produk yang ada keluhan dari pabrik, tentu distributor wajib melakukan hal yang sama juga kepada pelanggan-pelanggan yang sudah didistribusikan. Contoh, penyaluran biasanya distributor itu ke apotek tadi yang saya sampaikan, ke rumah sakit, atau ke instalasi farmasi di dinas kesehatan. Selanjutnya di Saryankes atau Saryanfar ya, atau sarana pelayanan. Nah, di sini juga sama. Ini artinya apotek, rumah sakit, toko obat, toko alkes sama melakukan pengadaan juga. Kemana dilakukannya pengadaan? Ke distributor tadi.
Nah, dari distributor itu dengan pengelolaan. Pengelolaan ini pengelolaan yang ada di apotek, menyimpan barang di apotek, dan tentu juga melakukan distribusi lagi atau penjualan ke konsumen yang membeli eh, obat tersebut atau alkes tersebut. Seterusnya pelayanan farmasi klinik. Nah, ini lebih ke konseling kepada pasien terhadap obat, atau misalnya ada pasien yang bertanya tentang obat, tentu ke apoteker yang ada di apotek tersebut. Nah, untuk distributor sendiri itu memang ada kita pedomannya, seperti halnya pabrik atau tempat produksi obat, kita juga punya pedoman CDOB, cara distribusi obat yang baik, dan juga ada pedoman CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik. Nah, sedangkan di fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, tentu di sana juga punya standar atau pelayanan kefarmasiannya. Nah, tentu dalam mengelola atau mendistribusikan obat dan alkes itu, kita harus punya pedoman. Nah, pedomannya itu CDOB dan CDAKB. Apa sih tujuannya eh, dari CDOB dan CDAKB ini? Ya, pertama, menjaga jalur distribusi dari masuknya obat dan alkes ilegal. Karena di distributor pun barang yang masuk itu harus dicek dulu apakah pabriknya ada atau tidak. Pabriknya itu mempunyai izin untuk produksi atau tidak. Karena tidak mungkin distributor menerima produk atau barang dari pabrik yang tidak punya izin produksi dan legalitas atau perizinan lainnya. Sehingga jalur distribusi ke rumah sakit atau ke apotek pun itu bisa bisa dijaga distribusinya, sehingga tidak barang-barang obat atau alkes itu tidak ilegal. Khususnya manfaatnya untuk menjaga manfaat obat, sama seperti pengembangan penelitian dan digunakan sesuai tujuan. Nah, ini maksudnya kalau kita sudah pakai pedoman ini, salah satu dari pedoman tersebut adalah dalam hal penyimpanan. Jadi ketika produk itu sudah kita simpan, tentu kita menyimpan sesuai dengan suhu obat. Contoh, ada obat-obat yang punya suhu penyimpanannya harus di suhu 25 derajat. Atau bahkan ada suhu yang eh, chiller 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, itu di pedoman tersebut PBF wajib menyimpan produk sesuai dengan suhunya, sehingga nanti tidak ada keluhan dari mutu obat itu sendiri. Nah, yang ketiga, menjaga mutu obat itu. Jadi tetap distribusi ini atau distributor ini wajib menjaga mutu obat, dan juga wajib menjaga produk-produk yang masuk dan keluar dari PBF itu harus produk yang legal, yang bermanfaat, dan secara keamanan, manfaat, dan mutu itu terjaga. Nah, ini CDOB dan CDAKB pun sebenarnya banyak banyak ininya, banyak perubahannya. Pertama, pedoman CDOB itu ada terbit pertama kali di 2003 dan direvisi lagi di 2012. Nah, revisi terakhir CDOB itu di tahun 2020. Karena memang semakin berubah zaman, tentu pedoman teknis ini harus diupdate terus, sehingga bisa menyelaraskan, bisa agar tidak ada kontra nanti di lapangan. Nah, seterusnya untuk CDAKB, peraturan atau pedoman teknis yang terbit itu tahun 2014. Dan itu masih dipakai saat ini, karena belum ada perubahan yang signifikan di lapangan atau di eh, produksi alkes dan sebagainya, belum ada, sehingga tetap kita memakai pedoman teknis CDAKB tersebut untuk tahun 2014.
Nah, ini pedoman-pedoman CDOB dan CDAKB. Pertama, manajemen mutu, organisasi manajemen personalia, bangunan peralatan operasional, inspeksi diri, keluhan, eh, keluhan atau kembalian produk yang diduga palsu atau recall, transportasi dan sarana distribusi, serta dokumentasi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini pertama sistem manajemen mutu. Jadi sebenarnya di PBF tersebut harus punya infrastruktur yang meliputi struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Sehingga sesuai dengan persyaratan mutu yang dipersyaratkan. Jadi contoh di manajemen mutu ini PBF tersebut harus punya struktur organisasi. Nah, ini contoh struktur organisasi kita. Eh, ini wajib. Ini untuk yang struktur organisasi obat. Jadi di PBF itu dipisahkan antara obat dan alkes itu. Jadi legalitasnya berbeda, manajemennya juga berbeda. Ini yang untuk kesehatannya. Jadi di sini selain struktur organisasi juga ada prosedur. Nah, di PBF tersebut harus ada prosedur. Sama halnya kalau saya dulu di di kampus waktu mau praktek tentu ada prosedur, alat dan bahan dan sebagainya. Karena itu harus disiapkan dulu. Kalau tidak tahu ya tidak jadi praktek. Tentu kalau kita tidak tahu prosedurnya, maka PBF juga tidak akan eh, ada dan juga tidak akan bisa menyalurkan produknya kalau prosedurnya tidak tahu. Nah, seterusnya ada sumber daya. Sumber daya ini contohnya apakah di sana ada SDM-nya, orangnya. Jadi tidak hanya struktur organisasi. Jadi orang-orang yang ada di dalam struktur juga harus diisi. Jadi kalau hanya struktur, contoh di sini seperti saya. Nah, di sini juga ada apoteker penanggung jawab PBF. Dan juga ada bagian logistik, bagian penjualan, dan tata usaha. Jadi orang-orangnya ini harus ada untuk menunjang organisasi di perusahaan tersebut. Nah, dokumentasi sama yang penting harus ada dokumentasi. Contoh ini harus kita dokumentasikan. Jadi ini tidak hanya ada sebenarnya di laptop saja atau di HP. Ini harus ditandakan dan didokumentasikan dengan baik di arsip-arsip. Seterusnya ini organisasi dan personalia. Nah, pelaksanaan dan pengelolaan sangat bergantung pada personil. Personil yang cukup dan kompeten. Tanggung jawab masing-masing personil dipahami dan dicatat. Pelatihan CDOB dan CDAKB untuk semua personil. Nah, di sini kami juga penanggung jawabnya sudah ada dan penanggung jawabnya sudah terdaftar di perizinan-perizinan, di instansi perizinan. Tentu ini mengacu kepada personil cukup dan kompeten. Nah, tentu kalau di sini penanggung jawabnya semuanya apoteker, ya baik untuk obat maupun untuk alat kesehatan. Dan itu memang sesuai eh, peraturan dan harus ada. Karena kalau tidak ada, tentu BBF tidak bisa beroperasi. Sebenarnya bangunan dan pelihatan ini bangunan kami di kantor kami di jalan di depan M Yunus. Ya mungkin nanti para mahasiswa kalau ingin berpraktik silakan ya. Eh, Nanti kita akan sering-sering ilmu. Nah, bangunan ini harus memenuhi kriteria ini, lokasi dan layout sesuai dengan perizinan. Kedua, kapasitas yang harus memadai. Pencahayaan yang pencahayaan ini penerangan. Tentu kalau dalam menyimpan obat, tentu kita harus ada penerangan. Kedua, kebersihan. Nah, ini harus ada kebersihan. Pemantauan suhu. Nah, jadi pemantauan suhu ini harus ada di tempat penyimpanan produk.
dan bebas rangka. Bebas rangka ini eh, kita ada pakai apa? Pakai perusahaan luar, maksudnya untuk bebas rangka ini untuk memantau. Biasanya ini tiap bulan biasanya perusahaan tersebut ke kantor sehingga dia memantau perangkap-perangkap serangga yang ada yang sudah terpasang. Nah, ini contoh, contoh, contoh form suhu dan form kebersihan. Nah, ini harus ada. Jadi ini harus diisi eh, sesuai dengan jadwalnya atau setiap harinya. Ada yang diisi per jam atau eh, pada jam 8 untuk kontrol suhu, ada yang diisi jam 8, jam 12, jam 16, sedangkan untuk kebersihan diisi di setiap harinya. Nah, yang kedua, yang seterusnya, bangunan dan peralatan, ini kita ada punya cold chain produk, jadi di PBF itu tidak hanya produk-produk obat biasa yang suhunya suhu kamar, suhu 30 derajat, tapi juga cold chain seperti vaksin. Nah, ini juga kalau di kantor kami ini ada penyimpanan vaksin itu sudah dalam bentuk cold room, jadi ruang dingin khusus. Eh, Ini gambar dari ruang ruang dingin kami atau cold room kami. Nah, di sini juga ada di dalamnya itu ada rak-raknya, rak khusus, dan juga ada alarmnya. Kalau yang teman-teman lihat, rekan-rekan mahasiswa lihat, ini ada alarmnya, ini merah ini, itu wajib. Jadi selain pencentan suhu, mempunyai termometer yang terkalibrasi dengan bukti kalibrasinya, dilengkapi dengan alarm yang memberi peringatan suhu kritis, dilengkapi dengan temperatur eh, chart yang dapat memberikan informasi bahwa vaksin tidak pernah mengalami suhu yang rusak. Nah, yang kelima, mempunyai generator otomatis. Di kantor kami juga ada eh, genset ya, genset yang otomatis mempunyai petugas khusus yang untuk menangani vaksin. Jadi untuk bangunan dan peralatan harus seperti ini karena harus sesuai ya. Nah, seterusnya untuk operasional atau prosesnya. Jadi di kantor di kantor kami itu prosesnya pertama pengadaan obat, kedua penerimaan obat dan alkes, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat penyaluran. Yang kelima retur atau kembalian produk. Nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk pengadaan harus diketahui oleh APJ. APJ ini apoteker penanggung jawab. APJ harus mengontrol pemesanan termasuk jika menggunakan sistem. Maksudnya di sini barang-barang yang dipesan ke pabrik tadi juga harus dikontrol sama APJ. Apakah kuantitinya cocok atau produk yang dipesan sesuai dengan kebutuhan, sehingga itu bisa terkontrol di sistem komputerisasinya. Khususnya kualifikasi pemasok. Nah, ini tadi salah satu tujuan dari distribusi ini agar produk obat dan alkes itu eh, tidak ada yang masuk ilegal, sehingga kualifikasi pabrik pun harus dicek apakah pabriknya ini eh, punya izin atau atau izin lisensi yang masih berlaku atau tidak. Nah, produk-produk yang dipesan apakah eh, izin edarnya masih ada atau tidak. Tentu ini harus dikontrol oleh penanggung jawab. Yang seterusnya area karantina. Maksudnya di sini area karantina ini jika ada produk yang nanti diterima, maka eh, ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai dengan pemesanan, maka harus dikarantina, harus ada area karantinanya. Ini untuk proses pengadaan atau operasional pengadaan. Nah, tentu kalau penerimaan sama, penerimaan juga harus pengetahuan APJ. Terus yang selanjutnya pemesanan obat yang diterima sesuai dengan yang dipesan.
atau dokumen pengiriman. Nah, jadi ketika sudah ada pengadaan tadi, produknya sampai di PBF, maka harus dicek apakah obat yang diterima itu sesuai nggak sama yang dipesan, atau sesuai nggak dengan dokumen pengirimannya. Nah, setelah itu kalau sudah sesuai, maka pencatatan obat yang diterima. Maka obat yang diterima itu harus dicatat. Itemnya berapa, jumlahnya berapa, dan harus disimpan di dalam space sesuai dengan karakter produknya, sesuai dengan suhu produknya. Nah, ini masuk kepada penyimpanan. Tentu dalam penyimpanan sesuai jenis produk dan bentuk sediaan. Contoh di PBF itu obat itu ada kriteria pertama obat golongan narkotika, golongan psikotropika, ada obat yang golongan prekursor, dan itu tempat penyimpanannya harus dibedakan. Contoh penyimpanan untuk produk narkotika di ruang A, dan itu tidak boleh bersamaan dengan obat lain, harus terkhusus dan terpisah. Selanjutnya untuk psikotropika, narkotika itu contohnya produk kodein ya. Kalau sudah ada yang praktek di apotek, kodein, terus kodipron, psikotropika ini contoh diazepam atau alprazolam. Nah, ini harus terpisah penyimpanannya dengan produk lain. Tentu juga alkes sama. Jadi obat dan alkes itu harus terpisah juga, tidak bisa disamakan. Sebenarnya penyimpanan sesuai spek produk dan menggunakan palet. Nah, ini maksudnya palet ini ada batasan, ada pembatas di bawahnya itu. Jadi produk yang disimpan itu tidak langsung ke lantai, harus ada palet. Biasanya kalau kita di sini pakai palet plastik ya, palet plastik. Nah, bukan palet kayu. Kalau palet kayu itu nanti banyak terkena sama rayap nanti, tidak bisa. Terus menggunakan sistem FIFO. Jadi ketika barang itu kita terima dari pabrik, kita harus menyimpannya sesuai dengan FIFO, first in, first out. Maksudnya barang yang diterima itu, yang diterima duluan itu paling di depan susunannya, baru di belakang. Jadi kalau FIFO itu fresh expire, fresh atau barang yang expire-nya lebih duluan, maka posisi barangnya itu harus disimpan di tempat yang pertama. Sehingga nanti ini bisa meminimalisir kesalahan dalam pengambilan. Itu yang pertama. Yang kedua, produk-produk kita yang sudah kita simpan tentu akan lebih cepat habis kalau ada pesanan nanti dari pelanggan kita. Terus penyimpanan rusak, ED, dan terkontaminasi, retur, inventarisir, disimpan, terpisah, dan terkunci. Maksudnya di sini bagi produk-produk yang sudah ED, dan itu juga tempat tersendiri. Contoh barang rusak, ED juga harus ada tempat tersendiri. Barang yang dikembalikan dari pelanggan juga harus ada tempat tersendiri dan terpisah. Jadi tidak bisa dengan contoh barang ini sudah rusak nih atau sudah ED, itu harus dipisahkan dari obat yang lain. Kalau tidak nanti tercampur nanti. Sehingga salah pengambilan, ternyata yang kita distribusikan ke apotek atau rumah sakit, barang yang sudah ED. Dan itu sangat tidak boleh sekali dalam PBF. Terus untuk penyaluran sendiri, nah persetujuan pesanan sudah yang dapat dilayani. Jadi APJ nanti dapat pesanan dari apotek atau rumah sakit, nanti dicek dulu apakah apotek atau rumah sakit itu secara kualifikasi atau secara legalitas bisa dilayani. Nah, tadi pada saat pengadaan ada pemeriksaan legalitas dari pabrik. Nah, tentu PBF juga harus mengadakan pemeriksaan terhadap legalitas dari apotek itu sendiri. Nah, kalau apoteknya nggak ada apotekernya atau nggak ada izin apoteknya, tentu tidak bisa dilayani. Nah, yang kedua, apakah SP-nya lengkap
Nah, biasanya tiap-tiap apotek itu atau rumah sakit itu punya SP yang lengkap. Nah, yang selanjutnya sistem kontrol barang yang keluar gudang. Yang tadi, nah ketika pesanan dari apotek ini diterima oleh PBF, maka tentu eh, kalau penyimpanan barangnya first in first out atau FIFO atau FIFO, nah itu akan lebih mudah, lebih cepat karena kita eh, sudah bisa mengontrol duluan. Nah, seterusnya kebenaran visi produk based dengan dokumen. Nah, tentunya setelah pesanan dari pelanggan itu kita terima, terus kita siapkan barangnya, kita harus cek kembali apakah sesuai nggak pesanan dengan fisik yang sudah kita siapkan barangnya. Nah, atau dengan dokumen dengan batch-nya tersebut. Yang terakhir kualifikasi pelanggan. Nah, ini sama yang sampaikan di awal tadi bahwa setiap pelanggan PBF oleh eh, yang dipesan apotek atau rumah sakit itu harus kita cek lagi legalitasnya. Apakah ada apotekernya atau izinnya masih eh, ada atau tidak. Nah, tentu ini keputusannya dari farmasi sendiri atau dari apoteker sendiri yang harus mencek legalitas dari pelanggan tersebut. Nah, ini yang seharusnya inspeksi diri. Nah, ini maksudnya seperti ini. Eh, kita sudah punya tadi apa struktur. Pertama ada struktur, seterusnya ada kontrol suhu, seterusnya ada tadi form kebersihan. Nah, apakah itu sudah kita lakukan atau belum? Jadi form-form tadi yang sudah ada di PBF ini, apakah itu sudah ada atau belum? Nanti kita checklist itu kalau sudah ada, dan apakah form tadi yang sudah ada itu dilaksanakan atau tidak? Contoh form suhu tadi. Nah, apakah formnya sudah ada? Apakah diisi atau tidak? Nah, itu harus dicek lagi. Kalau tidak ada, tentu menjadi bahan evaluasi nanti. Sama halnya kita sudah membuat sebuah rencana A sampai Z, apakah A sampai Z itu sudah dilakukan atau tidak. Nah, itu. Jadi kita menilai diri kita sendiri dari poin-poin tadi. Terusnya barang kembalian atau diduga palsu. Nah, pertama di pedoman tersebut harus ada penanganan keluhan. Nah, contoh ketika barang tersebut tadi dari penyaluran ke apotek atau ke rumah sakit, ternyata ada keluhan dari apotek nih atau rumah sakit. Ada barang pecah atau barang eh, yang kita berikan tidak sesuai. Nah, itu harus ada penanganan khusus dan itu setiap keluhan pelanggan itu harus kita dokumentasikan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada apotek A mengeluh barangnya rusak, nah itu harus kita dokumentasikan berita acaranya, secara dokumennya itu harus dikomunikasikan yang baik. Terus selanjutnya obat kembalian. Maksudnya di sini apakah obat yang obat kembalian ini kalau bahasa kitanya obat retur. Nah, di sini di PBF ini kita punya aturan kalau produk yang memang sudah eh, mendekati ED, itu biasanya bisa dikembalikan. Nah, makanya untuk obat kembalian ini tentu harus ditangani dengan khusus agar nanti bisa didokumentasikan lagi. Terus diduga palsu dan recall. Nah, kalau recall ini seperti yang kemarin ada obat sirup yang ditarik recall itu sama, harus didokumentasikan juga dan pelaksanaannya harus sampai tuntas. Untuk transportasi. Nah, kalau kita PBF ini sistemnya ketika pesanan dari rumah sakit atau apotek itu kita terima, maka kita harus mendistribusikan. Biasanya kita distribusikan kalau tidak pakai mobil hantaran atau kalau memang apotek itu dekat, itu bisa kita antar sendiri. Jadi biasanya di sini apotek-apotek itu hanya pesan dan tunggu barang di apotek tersebut tanpa harus menjemput kalau case-case tertentu. Contoh ada
apotik atau pelanggan PBF yang pesan obat narkotika nih, contoh eh, dia mau ambil ke kantor boleh juga. Jadi kita fleksibel di sini, apakah mau diantar barangnya atau mau ambil di kantor boleh dari pelanggan kita. Nah, itu harus untuk yang dengan transportasi itu pertama harus dikelola dengan baik. Contoh, eh, kendaraan itu apakah punya contoh dari transportasi yang kita pakai kendaraan vaksin. Nah, kita di PPF ini punya kendaraan vaksin yang tentu harus sama suhunya. Suhu vaksin di sini tuh 2 sampai 8. Jadi ketika kita lakukan pengantaran vaksin, itu wajib suhu di dalam mobil box itu harus 2 sampai 8. Dan itu aman dan tertutup serta terkunci. Sedangkan untuk pengemudinya harus dilatih untuk penanganan vaksin nanti. Nah, untuk transportasi ini kita harus berkontrak. Maksud dalam kontrak ini harus pakai perjanjian. Jadi tidak bisa kita contoh eh, ada obat nih. Kalau di kami di sini, kalau di luar kota biasanya kita pakai ekspedisi dan itu berkontrak. Contoh ada obat yang pakai travel atau itu tidak bisa karena nanti berbahaya nanti kalau ada kerusakan dan sebagainya. Jadi setiap ekspedisi atau transportasi yang kita pakai untuk pengiriman produk itu harus punya kontrak atau perjanjian tertulis dengan PBF. Nah, ini tadi sarana transportasi berdasarkan kontrak. Jadi di PBF ini ada transportasi harus berkontrak, kebersihan juga pengendalian hama. Kalau pengendalian hama ini kita pakai perusahaan namanya Terminix. Atau perusahaan pengendalian hama. Dan ini semua kontrak-kontrak yang atau perjanjian dengan pihak ketiga atau ekspedisi dengan Terminix itu harus kita dokumentasikan dengan baik. Karena kalau kita tidak harus dan itu wajib di pedoman CDOB atau CDAKB itu wajib dengan kontrak. Kenapa? Pertama, untuk penanganan kehilangan atau kerusakan selama pengiriman. Kalau kita sudah pakai perjanjian dengan perusahaan lain, maka kita harus mencantumkan di kontrak tersebut bagaimana tentang nanti penanganannya atau kehilangannya. Seterusnya, kewajiban menerima kontrak untuk mengambil obat kepada pemberi kontrak jika terjadi kerusakan. Contoh, kalau nanti ada kerusakan di ekspedisi atau transportasinya, maka produk yang rusak itu wajib dikembalikan untuk didokumentasikan. Karena kalau tidak dikembalikan, salah penggunaan nanti, salah pemakaian berakibat fatal nanti sama konsumen atau orang yang menggunakan obat itu sendiri. Nah, terusnya kehilangan. Kehilangan dalam pengiriman oleh penerima kontrak atau penerima kontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi ekspedisi yang membawa produk tersebut ternyata ada kehilangan nanti di jalan. Nah, itu wajib ekspedisi tersebut memberikan laporan ke kepolisian. Nah, seterusnya pemberi kayak kontrak atau PBF berhak melakukan audit kepada penerima kontrak. Jadi di dalam kontrak yang kita bikin itu harus mencakup 4 poin ini sehingga eh, bisa sesuai dengan pedoman dan juga bisa menjaga jalur distribusi kita. Nah, untuk dokumentasi. Di PBF sendiri ini banyak yang harus didokumentasikan atau diarsipkan. Contoh, tadi struktur organisasi ini wajib diarsipkan. Terus tadi pencatatan suhu wajib diarsipkan. Terus tadi kontrak tadi, kalau kita punya kontrak dengan ekspedisi wajib diarsipkan. Penyaluran ke pelanggan, SP-nya atau bukti penyalurannya, biasanya kalau di sini kita kalau penyaluran ke pelanggan itu pakai faktur jual sebenarnya. Jadi fakturnya dan SP-nya harus kita arsipkan.
Untuk apa? Kalau ada keluhan nanti kita bisa melihat arsip kita, sehingga semuanya terdokumentasi dengan baik. Untuk di PBF sendiri biasanya kita simpan di selama 3 tahun, dan itu biasanya kita urutkan dalam per bulan pengarsipannya. Nah, ini dokumentasi dalam pengadaan. Tadi di operasional di pengadaan ada surat pesanan, faktur pengadaan, terus penyerahan barang dan catatan penerimaan. Di dalam penyimpanan ada kartu stok, ada monitoring suhu dan kelembaban, dan catatan kebersihan. Di penyaluran ada surat pesanan dan faktur pengiriman, dan catatan produk kembalian jika ada yang dikembalikan. Intinya di sini apapun yang kita lakukan dan itu eh, memakai pencatatan itu wajib didokumentasikan karena agar nanti mudah ditelusuri jika ada keluhan atau kita ada pemeriksaan dan sebagainya macamnya, kita bisa menunjukkan langsung bukti atau dokumentasi kita tersebut. Nah, ini daftar checklist CDOB. Jadi dari pedoman tersebut eh, ada sudah dibikin checklist-checklistnya. Jadi mana saja yang harus dipenuhi oleh PBF itu sudah ada. Saya stop share screen dulu, saya lihatkan sebentar. Nah, ini. Jadi kalau eh, rekan-rekan mahasiswa nanti ingin ingin membangun PBF, nah ini bisa mengikuti checklist ini. Pertama, apakah sudah tersedia protap? Ini kan prosedur atau SOP. Nah, apakah sudah ada atau belum? Kalau belum ada, tentu harus dilengkapi. Sistem mutu ini tadi yang ada struktur, apakah sudah ada atau belum struktur organisasinya? Kalau belum, tentu harus dibuat. Nah, apakah penanggung jawab PBF sesuai dengan ketentuan perundangan memiliki SIPA dan SIKA? Nah, tadi ada SIPA. Nah, itu harus apakah sudah ada atau belum? Kalau belum, ya tentu harus dipenuhi. Nah, ini ada tingkatan kritis. Maksudnya begini, ini level 1, level 2, level 3, level 4. Maksudnya kalau CA ini wajib dipenuhi. Tidak boleh tidak ada. Jadi kalau CA ini tidak dipenuhi, maka PBF tidak akan bisa beroperasional. Kalau minor ini sama, wajib juga dipenuhi. Jadi di sini selain apakah penanggung jawab PBF sesuai dengan ketentuan punya SIPA ada. Apakah penanggung jawab bekerja full time di PBF? Iya. Jadi di sini penanggung jawab atau apoteker itu tidak boleh bekerja secara setengah hari. Tidak bisa. Mereka harus kerja dari jam 8 sampai jam 4 harus full time. Nah, sedangkan untuk M ini minor, nah itu bisa. Yang penting indikator CA dan M itu terpenuhi. Nah, dari semua pedoman-pedoman tadi, pedoman CDOB tadi, ini ada filenya. Ada sudah dibikinkan indikator-indikatornya, checklistnya untuk dipenuhi oleh PBF itu. Ini untuk CDOB, sedangkan untuk CDAKB ada juga. Nah, apakah struktur ini yang untuk alkes ya, cara distribusi alat kesehatan yang baik, apakah memiliki struktur yang mencantumkan posisi pimpinan di perusahaan, sudah ada. Nah, apakah uraian tugasnya sudah ada atau job desk-nya. Jadi dari semua pedoman tadi sudah disederhanakan agar nanti mudah dalam melakukan inspeksi diri apa saja yang belum dan sudah.
Tentu kalau kita lihat checklistnya ini terlalu banyak, tapi saya rasa kalau dikerjakan dengan perlahan ini bisa. Ya mungkin itu dari saya, Ibu Nadia. Silakan mungkin kita lebih banyak diskusi saja, karena tentu kalau tidak diskusi atau apa biar kita lebih terbuka. Baik, Supaya Bapak. kita bisa apa berbagi pengalaman lah. Karena kadang-kadang apa yang tertulis itu tentu pasti tidak paham. Tapi kalau nanti diskusi, apalagi ada kunjungan di sini, ya mudah-mudahan paham. Setidaknya sudah ada dulu materinya. Nanti cek ya kalau ada kunjungan ke sini, bisa cek ini mana Pak, ini mana Pak. Bisa ini contohnya gitu. Oke, Mungkin baik, itu Bapak. dari saya Ibu Nadia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekhilafan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Itzmal atas pemaparan materinya yang luar biasa yang pastinya Pak untuk mahasiswa dan kami juga kalau kita paling juga cuma teori Pak. Kita juga kalau di lapangan juga mungkin belum tahu. Oh, ternyata begitu. Oh, ternyata begini gitu ya Pak ya. Baik, kita buka untuk sesi tanya jawab kepada mahasiswa semuanya peserta kuliah pakar. Silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Itzmal, mumpung ada Pak Itzmal di sini. Jadi kalian eh, bisa apa ya? Kalau kadang-kadang sama bunda-bundanya atau bapak dosen di sini, nggak percaya, cuma teori. Nah, ini ada Pak Itzmal juga nih di sini yang benar-benar praktisi, tahu bagaimana kegiatan di lapangannya, terutama di pedagang besar farmasi atau PBF. Silakan yang mau bertanya bisa melalui chat di Zoom atau raise hand. Nanti bertanya langsung dengan Bapak Itzmal. Dan perlu diinformasikan nih, ada hadiah menarik dari Kaprodi kita, Bu Respa, bagi 6 penanya yang menarik. Nanti akan diberikan reward, sudah disiapkan oleh Bu Respa, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa, terutama yang lagi ngekos-ngekos ini. Ayo silakan kepada mahasiswa, dipersilakan untuk bertanya. Rugi kalau nggak nanya loh. Ada yang bertanya? Ayo. Atau mungkin dimulai dari saya dulu Pak ya, izin bertanya Ya, Pak. siap. Oke Pak, ini kan juga mahasiswa kita adalah nanti ketika lulusan itu baru menjadi tenaga vokasi farmasi ya Pak ya, untuk di bidang farmasi ini. Dan terkait dengan judul kita, peran tenaga vokasi atau D3 ini di bidang PBF ini, kira-kira di area pedagang besar farmasi, peran mereka sebagai tenaga vokasi di PBF itu biasanya di bidang apa nih Pak? Apakah bisa menyeluruh dan apakah harus melanjutkan pendidikan lagi supaya bisa bekerja di PBF atau seperti apa Pak? Ya, kasih Bu. Jadi kalau di PBF ini, kalau farmasi sendiri itu memang tempatnya atau nanti itu sebagai apoteker penanggung jawab. Itu pertama. Sehingga kalau ditanya apakah ingin melanjutkan lagi, karena gini, sebenarnya di sini nih penanggung jawab itu orang nomor 2 di kantor ini. Jadi sangat penting sekali. Jadi sangat penting.
karena regulasi dan sebagainya macamnya dia yang akan yang mengawasi nanti. Nah, kalau seandainya nanti di sini kan D3 ya, Iya. D3. Nah, kalau D3 di sini ada juga nanti sebagai penanggung jawab Alkes. Tapi tidak, jadi Alkes ini ada lima kriteria atau 5 komponen. Jadi kalau hanya D3, hanya 3 komponen yang bisa jadi penanggung jawab. Tapi kalau apoteker ada 5-5-nya. Sehingga kita bisa nanti lebih luas nanti jangkauannya. Gitu. Baik, Bapak. Oh, ini ada yang raise hand. Dea Wahyuni. Oke, silakan Dea Wahyuni untuk bertanya. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda. Izin bertanya, Bapak. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan farmasi menjaga keamanan produk selama distribusi? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, biasanya untuk keamanan produk, biasanya kita itu pertama kita cek dari expirednya dulu. Nah, kalau memang expirednya masih pada saat kita terima, expirednya masih jauh, tentu kita akan terima Pak produk. Tetapi kalau expirednya sudah dekat, maka kita akan kembalikan lagi. Nah, tentu kalau masalah keamanan, kami biasanya kerjasama dengan instansi terkait, contoh dengan BPOM. Nah, biasanya dari BPOM itu kita dapat konfirmasi nih, ada produk yang eh, tidak aman gitu. Nah, kita akan lakukan karantina. Jadi setelah karantina, maksudnya karantina ini ada area karantina dikhususkan. Jadi tidak boleh didistribusikan lagi sebelum ada tingkat informasi aman dari BPOM tersebut. Jadi mungkin itu. Oke, Dea, bisa dipahami ya. Jadi harus kerjasama juga ya Pak ya, tidak hanya PBF saja, tetapi juga ada pihak terkait seperti BPOM nih yang juga menjaga, karena BPOM juga bertanggung jawab ya Pak ya untuk masalah keamanan obatnya. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Elda dan Dina Triana. Oke, dipersilahkan Elda dan Dina Triana. Baik, terima kasih Bunda. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya nama saya Dina Triana dari tingkat 3B. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kami misal setelah tamat ingin memulai karir atau bergabung dalam dunia PBF. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama tentu harus ada lowongan dulu dari PBF. Kalau nggak ada lowongan tentu tidak bisa. Nah, itu pertama. Kedua, biasanya di PBF kalau untuk D3, biasanya kita ditempatkan di unit logistik dulu atau di unit inventory. Itu biasanya mereka bertanggung jawab di bagian tempat penyimpanan barang dan pengadaan barang. Kenapa? Karena yang akan lebih dekat hubungannya dengan yang sudah kita pelajari di kuliah itu. Contoh cara penyimpanan barang tadi yang seperti saya sebutkan tadi, FIFO dulu, atau penyimpanannya berdasarkan suhu dulu. Nah, itu saya rasa di sana dulu seperti di ininya. Apa itu? Oke, itu ternyata ini ya Pak ya, mungkin kalau disimpulkan yang namanya kalau menjejang karir ya pasti dari bawah dulu ya Pak ya, paham dulu dengan yang ada di PBF itu dulu. Kalau Pak Ismalmu juga saya rasa juga dari merangkak hingga jadi branch manager ini, nggak langsung jadi branch manager. Makanya harus tahu dulu nih Elda sama Dina, belajar dulu terkait dengan pengelolaan. Nanti juga ini kan kita baru kuliah pakar nih.
terkait teorinya. Terus nanti kalau ada kesempatan kita melihat area kerjanya di PBF, terus nanti kalau sudah paham, terus baru nanti naik gitu ya Pak ya. Jadi ini dulu harus paham dulu nih terkait dengan PBF, karena tidak mudah juga untuk jadi seperti Pak Ijmal juga tidak mudah ya. Harus belajarnya ini izin Bu, lebih. tentunya nanti kalau memang kerja di PPF itu pasti ada yang membimbing dulu. Tidak mungkin teman-teman ini masuk ke PPF ditempatkan di sini suruh ini enggak. Jadi akan dibimbing dulu karena tentu banyak hal ilmu yang baru. Itu ya Trina, Elda dan Dina. Karena kadang teori pun tidak update-nya di lapangan ya Pak ya. Kalau ya bener gak sih Pak? Kadang saya ininya teorinya sama aja, tapi ketika di lapangan, oh ternyata sudah berubah ya. Ada peraturan-peraturan yang memang selalu update seperti itu ya Pak ya. Ya, yang jelas dari tujuan sebenarnya dari teori itu sama. Hanya saja mungkin nanti di pelaksanaannya untuk mencapai tujuan itu mungkin ada yang berbeda atau dimodifikasi sedikit. Yang penting hasilnya pasti sama. Siap Bapak. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi Bapak dari Surpa Riza dan Penny. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda. Sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri, nama saya Surpariza dari tingkat 3A Farmasi. Di sini Surpa mau tanya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan masalah pendistribusian dan CPOB. Nah, di situ tadi ada retur Pak. Nah, yang ingin Surpa tanyakan itu bagaimana mekanisme retur dari apotek atau rumah sakit kepada PBF? Bagaimana tahapan atau mekanisme yang dilakukan dari PBF? Terima kasih Pak. Ya. Pertama, kita lihat dulu, pertama informasi dulu. Contoh, biasanya kalau rumah sakit atau apotek itu meretur, biasanya kondisinya pertama, barangnya mau dekat dulu. Pertama, barang mau expired. Biasanya kalau kita di sini 3 bulan, mau expired, biasanya diinfokan sama pelanggan. Itu yang pertama. Kedua, barang recall dulu, atau barang recall. Contoh, penarikan yang memang diwajibkan. Contoh kayak obat sirup kemarin, pernah dapat info nggak? Ya, siapa? Pak Riza pernah dapat info nggak? Ada barang recall kemarin, obat sirup. Nah, itu wajib. Nanti kalau sudah dapat info tersebut, biasanya kita melakukan pengisian format retur namanya. Nanti diisi oleh apotek atau rumah sakit, barangnya apa saja, setelah itu dikembalikan ke kita. Nah, nanti penarikannya itu kita yang akan menarik. Jadi barang itu akan kita tarik dari apotek. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses penarikannya, proses returnya. Jadi biasanya begitu, nanti apotek atau rumah sakit itu infokan dulu, ini ada barang yang mau diretur atau dikembalikan. Setelah itu kami isi form berita acaranya, barangnya kita tarik, setelah kita tarik, produknya kita simpan di dalam ruang karantina, karena tidak boleh terpisah dulu. Karena harus terpisah dulu sebelum kalau recall berarti kita kembalikan lagi ke pabrik. Penarikan dari recall, maka kita akan lagi ke pabrik. Tapi kalau barang yang diretur itu sudah expired date, maka kita simpan dulu di PBF. Setelah itu baru kita kembalikan ke pabrik. Jadi mungkin begitu teknisnya. Baik, gimana Surpa Riza? Apa ada pertanyaan tambahan kembali? Cukup? Cukup Bu. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari mahasiswa tingkat 1, tingkat 2. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak dari tingkat
Satu ini atas nama Lita Enggar Anggreni. Dipersilakan Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, Waalaikumsalam. izin Bapak. Perkenalkan, nama Lita Enggar Anggreni dari tingkat 1. Maaf Bapak, ingin bertanya, bagaimana cara penanganan produk yang telah rusak dan hilang? Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Contoh pertama produk rusak. Nah, kalau ada dua nih. Jadi kalau produk rusak, kalau dari pabrik nih, pabrik produknya datang, ternyata produk itu rusak, sama kita bikin berita acara dan barang yang rusak itu kita masukkan ke dalam ruang karantina. Itu pertama. Jadi kalau ada barang dari pabrik kita terima rusak, kita lakukan karantina. Yang kedua, ada barang dari PPF ke apotek itu ke pelanggan kita, ke rumah sakit. Ternyata produk itu rusak. Pada saat diterima di apotek, itu produk itu rusak. Itu biasanya kita langsung tarik kembali. Jadi biasanya kita tarik kembali. Nanti kita bikin berita acara juga di apotek tersebut. Maksudnya berita acara ini menyatakan tertulis bahwa barang tersebut rusak sekian-sekian. Nah, itu dikembalikan, tanda tangan dan didokumentasikan. Itu pertama kalau masalah barang rusak. Nah, produk tersebut dari pelanggan ditarik, nanti dimasukkan juga ke ruang karantina. Nah, yang kedua bagaimana barang tersebut hilang? Kan gitu. Nah, untuk barang yang hilang tadi, kalau barang tersebut hilang di ekspedisi, contoh kita ada pengiriman barang ke luar kota ya, contoh ya. Ternyata barang tersebut hilang. Maka ekspedisi kita harus meminta ekspedisi tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa barang ini hilang, dibikin berita acaranya. Setelah itu barang tersebut yang sudah hilang itu nanti contoh barang hilangnya itu biayanya nilai barangnya contoh 1 juta contoh ya. Nanti berita acara yang dari kepolisian kita tarik, kita ambil dan barang tersebut harus diganti sama ekspedisi nilai uangnya atau ekspedisi harus mengganti barang yang sama sehingga tidak ada melibatkan pelanggan. Kira-kira seperti itu biasanya untuk penanganan barang hilang. Begitu Lita? Cukup Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kayaknya ada 3 yang raise hand. Oke, dari tingkat 3 ada Aflah dan Amelia. Oke, kepada Aflah dipersilahkan. Baik Bunda, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Bunda Putri dari tingkat 3 farmasi. Di sini saya mau bertanya, mengapa fasilitas kesehatan itu hanya bisa melakukan pemesanan obat golongan narkotika melalui PPF Kimia Farma? Dan juga apabila ada PPF lainnya yang ingin mendistribusikannya, apakah boleh? Ya, makasih. Berarti pertanyaannya apa tadi? Kenapa pemesanan narkotika hanya ke PBF Kimia Farma? Terus bagaimana kalau ada PBF lain yang mau mendistribusikan narkotika juga, gitu ya? Pertanyaannya. Yang pertama, itu ada di peraturan kementerian sebenarnya. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah menunjuk Kimia Farma untuk mendistribusikan narkotika. Nah, ada juga distributor lain sebenarnya selain Kimia Farma yang bisa mendistribusikan, tapi hanya untuk produk tertentu. Kalau adik mau operasi biasanya pakai obat bius. Nah, obat bius itu kan golongan narkotika juga. Nah, itu ada juga di BBF selain Kimia Farma. Itu ada di DMA namanya. Lebih, yang itunya nggak apa-apa. Jadi sekarang kalau pertanyaannya kenapa Kimia Farma, karena memang Kimia Farma yang ditunjuk untuk mendistribusikan narkotika. Nah, bagaimana kalau PBF lain mau mendistribusikannya? Tentu harus mendapatkan izin juga dari Kementerian Kesehatan. Jawabannya.
Kalau sudah mendapatkan izin tentu bisa mendistribusikannya. Mungkin itu. Begitu ya, Afrah ya. Atau mungkin begini, Bapak. Hmm. Bisa mungkin Pak ya dijelaskan ke mahasiswa, Pak. Ini kan Hmm. mungkin BUMN ini kan memang atau mungkin salah satu ya yang menurut saya agak berbeda dengan PBF-PBF lainnya karena memang ini adalah badan usaha milik negara juga ya Pak ya, Kimia Farma. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga mungkin sekalian kayak promosi apa sih kelebihannya Kimia Farma dibandingkan dengan PBF-PBF yang lainnya seperti itu, Pak. Kalau saya satu PBF itu yang pasti kenapa kok merupakan PBF yang seperti paling besar gitu di Indonesia karena memang salah satunya yang saya tahu adalah badan usaha milik negara seperti itu. Nah, mungkin bisa Pak apa ya seperti promosi tapi ya apa memberikan informasi kepada kami semua apa sih bedanya Kimia Farma dengan PBF-PBF yang lainnya mungkin itu Pak. Ya, ya kalau dari status beda. Kalau kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita kan BUMN. Nah, tentu yang PBF yang lain ada juga yang PBF BUMN ada juga kayak Indofarma, PBF Indofarma ada, terus PBF Raja Wali ada. Terus yang pertama. Yang kedua, perbedaannya tentu dalam hal distribusi narkotika. Mungkin hanya kita yang kedua. Yang ketiga, di BUMN ini jenjang karirnya jelas. Jadi kalau memang dari rekan-rekan mahasiswa ingin masuk ke BUMN, itu jenjang karirnya jelas. Jadi kita ada semacam apa untuk berkarir untuk selanjutnya. Jadi level A, B sampai ke atas itu jelas. Dan itu bisa masuk untuk semua orang. Yang penting mempunyai kompetensi. Ya sama sih. Kalau BUMN kan sama kayak apa PNS juga. Cuman kan kita beda sebenarnya. Nah, gitu. Ya mestinya memang ada kelebihannya ya Pak ya BUMN apa Kimia Farma dibandingkan dengan PBF lainnya. Jadi teman-teman mahasiswa semua perlu diketahui juga ini salah satu atau mungkin yang paling besar pabriknya di Indonesia itu adalah Kimia Farma. Karena memang banyak sekali produknya juga yang dihasilkan oleh Kimia Farma juga banyak ya Pak ya. Ya. Jadi Kimia Farma ini dari hulu ke hilir, artinya punya tempat produksi sendiri, punya distributor sendiri, dan punya apotek sendiri, punya klinik sendiri. Jadi Nah, kita itu biasa. terintegrasi dari awal sampai akhir. Semuanya nah gitu Kimia Farma Iya, ya. iya. Kalau di sini, ya kalau apoteknya kan ada 2 di Bengkulu kalau nggak salah. Yang di Suprapto dan di ini ya Pak ya Tanah Patah ya Pak ya. Ya, ada 2. Kliniknya ada juga di sana itu. Jadi memang kita itu contoh dari karir itu kan. Kalau karir itu contoh seperti saya ya, saya bisa juga nyebrang ke apotek nanti atau nyebrang ke pabrik nanti gitu. Jadi luas sebenarnya, luas. Jadi kalau mau banyak pengalaman, ingin meningkatkan atau menaikkan kompetensi, bisa. Kita mau atau tidak aja mutasi atau enggak. Tapi kalau mahasiswa yang pasti adalah makanya kalian harus belajarnya yang benar, pengetahuan farmasinya juga harus baik dulu ya, supaya bisa tadi kalau masuk ke kimia farma, Anda bisa dari hulu ke hilir seperti kata Pak Ijma, karena memang eh, apa ya namanya ya wilayah areanya itu luas sekali seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari mahasiswa?
Kalau saya sebenarnya banyak sekali kalau mau nanya ya, Pak Ismail ya. Nanti kalau Ibu Nadia banyak, nanti kantor aja. Iya, saya main lagi ya, Pak. Saya baru sekali main waktu buka puasa, Pak. Oh iya, kita ketemu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau saya boleh nanya. Pak, tadi japri aja dengan Bu Respa, Pak. Ada lagi mahasiswa? Saya mumpung ada Pak Ismail ini. Terus selanjutnya mungkin ini ya, apa di sini ini memang kita itu sebagai tempat magang. Jadi tidak hanya dari dalam Bengkulu, kemarin juga dari Jawa ada, dari luar pulau juga ada. Jadi artinya kita membuka apalah, membuka kesempatan. Karena kalau di sini magang semuanya kita informasikan. Jadi tidak hanya berhubungan dengan ya tidak hanya berhubungan dengan regulasi saja, pelayanan kita, kerjaan kita enggak. Luar itu kita informasikan. Karena PBF ini tidak hanya berbicara aturan, tapi juga berbicara bisnis juga di sini. Oke, siap. Kan ada formasi entrepreneur kan, jadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa kalau mau berentrepreneur bagus lah. Pak, langsung di-keep Pak nanti sama Bu Respa ini, Pak. Bu Respa juga jago entrepreneur. Ayo, mahasiswa, ada lagi yang ingin bertanya? Gini ngomong nggak kesel loh. Ngomong terus itu suara siapa? Gak ada lagi Bunda Nadia, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa japri sama Pak IJ-nya. Oh ya. Dengan Nanti. senang hati. Tadi soalnya sudah ada nomornya, bisa nanti bertanya kepada Pak Ismail jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tapi jangan nanyanya, Pak sudah nikah apa belum Pak? Ini nggak gitu ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang memang ada pengetahuan yang ingin kalian tanyakan. Langsung aja, Pak Ismail udah punya istri, jadi jangan coba-coba gampang. Itu ya Bu ya, tuh udah dijawab sama Bu Respa, Bunda Respa. Baik, mungkin cukup Ibu, Bu Respa? Baik. Cukup, Bunda Nadia. Baik, terima kasih Pak Ismail atas materi yang sudah diberikan kepada kami dan juga mahasiswa program studi farmasi program diploma 3 terkait dengan pedagang besar farmasi dan peran tenaga vokasi farmasi dalam pengelolaan dan distribusi obat dan alat kesehatan. Baik, sebelumnya akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat oleh Ibu Respa Meini Sasti kepada narasumber kita, Bapak Apoteker M. Ismail Khairi. Silakan, Bunda. Oke, terima kasih Bu Nadia. Dengan berakhirnya kegiatan bukan seminar ya, kuliah pakar kita pada hari ini, kami dari Prodi D3 Farmasi menyerahkan sertifikat secara online kepada Pak Ismail Khairi untuk sertifikat yang aslinya akan kita kirimkan ke Kimia Farma Bengkulu. Diterima ya Pak sertifikatnya? Ya, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama Pak IJ. Silakan Bu Nadia. Baik. Terima kasih kepada Ibu Respa atas penyerahan sertifikat secara daring, simbolisnya. Baik, acara selanjutnya yaitu adalah penutup.
Terima kasih sebelumnya kepada Bapak M. Ijmal Khairi atas materi yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Ibu Respa, Bapak Sahidan, Pak Jor, dan seluruh mahasiswa program studi farmasi program Diploma 3. Saya selaku MC dan moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama saya memandu acaranya. Nah, tadi diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Badan gemuk, badan banyak lemak. Saya banget. Kalau lebaran, buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga acara kali ini membawa manfaat. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa, narasumber, Bapak Ijmal, Ibu Respa, sekali lagi Pak Saidan, dan seluruh Bapak Ibu dosen program studi farmasi program Diploma 3 jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kemenkes Bengkulu. Dalam kuliah pakar kita hari ini yaitu adalah peran tenaga vokasi farmasi dalam pengelolaan dan distribusi obat dan alat kesehatan di pedagang besar farmasi PBF. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu, Bu Respa, Bu Nadia, izin live. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya Pak Ije. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semuanya, evaluasi akan ditutup pada pukul 11.00. Silakan Anda untuk mengisi absensi dan evaluasi yang sudah dicantumkan di chat. Silakan dan mohon dikumpulkan untuk resumenya paling lambat hari ini hingga pukul 16.00. Nanti akan diumumkan juga untuk 6 penanya. Nanti silakan diambil reward-nya di ruangan Prodi Farmasi program Diploma 3. Baik, mungkin itu saja. Ada lagi? Tidak? Cukup? Oke, terima kasih semuanya. Jangan ditutup dulu. Silakan nanti masih ditunggu ya untuk pembukaan link evaluasinya ditutup paling jam 11.00. Terima kasih.